Tetapi hadirin, masih banyak kaum yang rebahan sambil tiktokan, hopnya saling culik menculik, saling sikap, saling sikut, bahkan saling menghujat. Betul hadirin? Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya sumber daya manusia yang berefek langsung terhadap kondisi nasib bangsa kita yang tercinta. Oleh karena itu hadirin, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka izinkanlah kami mensyarahkan satu syarahan Al-Quran yang berjudul Mempersiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era 4.0 dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Wallahu bima ta'maluna
Sedangkan menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasil jilid 13 halaman 85 baris ke-16 dari atas menjelaskan, Yarfa'ullahu ta'ala al-mu'minina as-sadiqin minkum darajatin a'zama wa akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakannya. Justru sebaliknya, Allah akan meninggikannya di dunia dan di akhirat dengan derajat mulia dan agung. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa kelompok orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan akan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan karena ilmu yang disandangnya, tapi karena pengajaran dan pengamalannya, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanannya. Dengan demikian hadirin, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus mampu menciptakan potensi pendidikan yang mampu menciptakan potensi manusia secara simultan. Yang pertama, potensi imam yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Sehingga seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein mengungkapkan, jika ilmu tanpa agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan pada manusia yang jahiliyah, akidah lama, akhlaknya tercela, yang kerjanya hanya buat rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, kita bukan dibuka umum. Modern katanya, buka jubah pamer aurat. Modern bilangnya, bergaulan bebas. Modern aslinya. Akibatnya, kekayaan alam kita dikera oleh Eropa, lautan kita dikuras oleh Amerika, bahkan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri, tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan setelah mempunyai iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang lengkap? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum
perjuangan. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib bagi kita semua untuk bekerja, berkarya, berusaha, serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Hadirin, di era globalisasi saat ini yang menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang mampu beradaptasi serta tanggap terhadap segala situasi terkini, dan tentunya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai berani. Siapa yang tak mau menambah ilmu pengetahuan, silakan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilannya, siap-siap beratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya, apalagi dia oleh kelajuan zaman. Oleh karena itu hadirin, wahai para pemuda penerus bangsa, songsonglah masa depanmu dengan giat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan, isi masa mudamu dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Jadilah seperti karang di lautan yang tak goyah bila dihantam oleh badai gelombang. Hadirin